bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di sisi Sa'ad yang sedang berwudu. Apa kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad? Ma hadzal israf? Ini pemborosan apa ini, kata Rasulullah SAW. Kemudian apa kata Sa'ad? Ya Rasulullah, afil wudu israf? Afil wudu israf? Apakah di dalam berwudu ada pemborosan? Kata Rasulullah, na'am. Ya. Wa in kunta ala nahrin jari, bahkan meskipun engkau di sungai yang mengalir. Subhanallah. Sungai yang mengalir, kalau Anda memang berniat boros ketika berwudu, dosa. Apalagi kalau misalnya kita yang terbatas dengan air. Jangan pula ada yang menganggap kan hujan terus, Ustaz. Hujan terus, banyak air. Tidak bisa juga. Tetap disunahkan berhemat dalam berwudu. Sampai sama Rasulullah berwudunya itu cuma 1 mud. Mandi junubnya Rasulullah 1 sok. Bahkan dalam sudut riwayat 5 mud. Karena 1 sok itu ada 4 mud. 1 mud itu berapa ukurannya? Sekitar 650 ml. Ini berapa ya? Iya, 600. Ya? 600 sekian lebih kurang banyaknya Rasulullah berwudu. Untuk bisa berwudu seperti ini, kayak sedikit. Untuk berwudu kalah mandi. Ya, tak sebagai ember lapis yang berwudu. Mandinya Rasulullah cuma 1 sok, artinya 4 ini. Bisa untuk mandi 4 ini, mandi junub kok. Bahkan disebutkan 5 sok, 5 mud dimakan 30 menit mandinya Rasulullah. Hemat. Jika antum melakukan wudu dalam rangka berhemat air, pahala. Makanya saya kadang sering melihat ikhwan. Jadi ada kita kadang mungkin sudah belajar sudah ngaji, itu Pak wudunya luar biasa. Ya, buka kan full. Ya. Full. Bayangkan berapa yang habis. Bahkan yang keluar tidak terpakai itu lebih banyak daripada yang terpakai. Maka ada triknya. Saya di sini tidak ada keran. Saya praktekkan bagaimana kalau kita buka keran itu dalam keadaan pelan-pelan. Jangan difullkan semua. Ya. Jadi seperti itu. Kalau dari mana Allah Subhanahu wa taala. Satu centong aja sudah cukup untuk berwudu. 1 centong saja cukup. Bahkan 1 aqua kecil itu bisa. Apalagi dalam keadaan darurat, misalnya kita butuh air, ya, kita butuh hemat air, maka 1 aqua gelas itu juga cukup untuk wudu. Contohnya mungkin usahanya cuma sekali-sekali, ya masing-masing sekali boleh. Karena Rasulullah SAW tidak pernah berwudu sekali-sekali dalam membasuhnya. Pernah juga berwudu 2 kali dalam membasuhnya. Pernah berwudu 3 kali, yang tidak boleh 4 kali. Maka disebutkan siapa yang berwudu lebih dari 3 kali, faqad talaq. Dia telah berbuat zalim, menyelisihi. Jadi jangan kamu usahakan lebih bersih kalau 4 kali. Kalau begitu 10 kali sekali habis. Lebih bersih. Kita katakan tidak. Kenapa? Karena Rasulullah hanya berwudu 3 kali. Bahkan boleh, misalnya kanan 2 kali, yang kiri 3 kali. Sekali-kali boleh. Ya. Tapi yang paling afdal tentunya 3 kali. Nah, kita melakukan cara berwudu. Yang pertama tentunya menghemat air. Ya, menghemat air, jangan sampai boros di kota iman. Apalagi pakai keran, kita berkeram gitu ya. Ini buka full, jangan pelan-pelan. Kalau bisa tuh buka, ambil, tutup lagi. Bayangkan itu. Tahu sendiri air di Afrika sana, pokoknya air di Afrika itu mahal mungkin ya. Saya nggak tahu, berharga sekali. Sementara kita diberi nikmat yang luar biasa. Akan ditanya dari Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita menggunakan air saat wudu dan bahkan saat mandi. Kalau hujan, lebat air hujan, tidak begitu. Baik, kita langsung saja. Yang pertama sudah kita katakan tadi, berniat dalam hati. Yang kedua baca bismillah. Yang berikutnya adalah
cuci kedua tangan sebanyak 3 kali sambil menyela-nyela. Ya, saya perhatikan. Ini bahasa pokoknya. Kamu jawab yang mau. Nah, seperti ini. Kalau ini kan pakai centong ya, pakai centong kan? Satu kali di sela-sela begini Pak, minimal untuk begini kan ya. Apalagi orang yang lemah, badannya besar, ngebuk misalnya, kan biasanya itu kalau nggak di sela-sela, wajib bagi yang badannya besar yang terkadang wajib untuk di sela-sela. Kalau kita yang kurus kempeng begini ya, cukup rasakan, nggak masalah. Tapi kalau yang punya badan besar biasanya di sininya apa namanya nggak kena air, takutkan harus di sela-sela seperti ini. 3 kali. Baik. Kemudian setelah itu apa? Berkumur-kumur. Ambil dari segini. Nah, ini untuk apa? Untuk sekalian masukkan ke mulut, namanya istinsyaq. Ya, jadi sambil digunakan untuk kumur-kumur, digunakan untuk masukkan ke hidung. Nah, bismillah. Tadi kan bismillah. Di awal sebelum bismillah ya. Bismillah, cuci tangan. Selesai baru kumur-kumur. Seadanya lah. Gitu ya. Kumur-kumur baru buang pakai tangan kiri. Boleh antum mulai semburkan atau istinthar dengan lubang sebelah kanan, baru kiri boleh, atau dua-duanya boleh. Yang pasti kumur. Ya. Atau kita katakan tadi sambil di sela-sela mulut kita untuk menuju kita masuk ke gigi kita sebagai untuk membersihkan kumur-kumur. Disunahkan untuk al-mubalagha atau istinsyaq. Apa itu al-mubalagha? Kita lebih masukkan, benar-benar dimasukkan ke dalam hidung. Illa an takuna sha'iman. Kecuali kamu dalam keadaan berpuasa. Kalau dalam keadaan berpuasa ya jangan, nanti masuk ke dalam perut kita. Tapi kalau selain puasa disunahkan untuk tarik benar-benar. Nah, ulangi sekali tadi. Diambil cuma dari satu centong, satu telapak tangan. Jelas ya? Nah, berapa kali? 3 kali kan? Jelas ya? Nah, setelahnya apa? Cuci apa? Cuci muka. Nah, perhatikan, cuci muka. Batasannya dari tempat tumbuhnya rambut yang lazim ya, sampai dalam sini. Kalau sebelah kanan kiri sampai kubunya nih, dagingnya. Telinga kita masing-masing punya ini. Ada nggak ini? Kiri kanan harus sampai di situ Pak. Hati-hati. Satu jari saja nggak kena di sini, tidak sah wudhunya. Makanya kalau misalnya wudhu itu usahakan kena semua sampai tempat tumbuhnya rambut sini. Yang lazim ya. Mohon maaf, mungkin yang tumbuhnya rambutnya di sini. Yang botak bukan berarti harus sampai di sini. Tapi dari sini biasanya kan di sini rambut itu biasanya. Dahi kita di sini. Enggak tumbuh rambutnya, kenapa botak Pak? Mohon maaf. Jadi kenapa di sini? Enggak di sini. Lazim. Itu dari atas ke bawah sampai sini. Yang jenggotnya tebal wajib di sela-sela. Kalau saya ini nggak wajib ini. Kenapa? Mohon maaf, Bapak Rizal ini wajib. Wajib di sela-sela. Ya, cara menyela-nyela ini di sisir-sisir. Di sisir-sisir depan. Supaya apa? Agar air sampai ke dalam. Cara boleh tangan ini langsung mengusap muka, boleh dibantu dengan tangan sebelah kiri. Contohnya. Nih. Pastikan rambut kita ke atas kena. Kemudian kiri ini tempat tumbuhnya daging sini ini kena sampai di bawah. Hati ini. Kadang orang tidak perhatikan cara wudhunya. Diperintahkan untuk menyempurnakan wudhu. Antum tahu itu bahas pembahasan tentang isbahul wudhu.
keutamaan menyempurnakan wudhu seperti apa? 3 kan? 3 kali. Hati-hati itu. Pastikan semuanya kena. 3 kali. Setelah wajah apa? Tangan. Tangan sampai ke siku. Dan boleh dilebihkan sedikit sebagai perkataan Abu Hurairah, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratan falyaf'al." Siapa yang bisa melebihkan batasan umurnya, hendaknya dia kerjakan, karena di situ akan mengeluarkan cahaya. Boleh dari atas seperti ini, boleh dari tangan seperti, dari jari-jari seperti ini. Kalau misalnya seperti ini misalnya, ini tangan itu dicuci sambil diurut seperti itu, sambil disela-sela, ya. Ini siapa mengasalkan demikian ya? Sunnah Rasulullah SAW yang berdua tidak seperti itu. Berapa kali? 3 kali. Mama Jadi 2 kali. Atau seperti ini juga boleh. Boleh semuanya. Ya. Yang di kiri juga demikian. Pastikan ini lebih di sini nih. Jangan sampai di sini cuma itu udah salah punya nanti. Sela-sela lagi, ya. Berarti 3 kali. Kalau antum cuma siram-siram seperti ini, itu baru 1 kali hitungannya, Pak. Itu baru 1 kali hitungannya. Jelas ya? Kan ada tuh seperti itu. Siramnya 3 kali. Baru sekali digosok. Ini baru sekali hitungannya. Sampai itu sekali siram lagi. Atau pakai keran, itu baru 3 kali. Tapi baru digosok, itu hitungannya baru sekali. Boleh, tidak menjadi masalah. Sekali-kali boleh. Itu 1 kali, 2 kali, masing-masing atau 3 kali masing-masing. Setelah itu apa? Membasuh kepala. Nah, ini membasuh kepala, Usap. mengusap kepala. Ya, Allah berfirman, "Wamsahu bi ru'usikum." Dan usaplah kepala. Kata para ulama, ba di sini bi ru'usikum itu bukan untuk litab'id. Apa itu litab'id? Bukan menunjukkan sebuah perintah untuk sebagiannya saja. Litab'id al-ba' itu adalah lil-ittisal, menunjukkan sebuah yang menempel. Makanya sunnahnya ketika kita berwudu untuk kepala itu dibasuh semuanya. Sebagaimana dalam sebuah riwayat dijelaskan demikian. Dibasuh semuanya. Datang dari Zaid bin Abdullah, sahabat mulia Rasulullah namanya, menjelaskan tentang demikian. Rasulullah berwudu dan untuk membasuh kepalanya bada'a bi muqaddami ra'sihi. Tsumma dhahaba ila qafah. Mulai dengan kepalanya bagian depan sampai ke tangkuknya di sini. Kemudian kembali ke depan. Baru mengusap-usap apa? Kedua daun telinga dari air wudhu untuk kepala tadi. Bahkan ada yang mengatakan boleh untuk kepala ini bekas yang kita gunakan untuk tangan tadi boleh langsung diusapkan untuk ke kepala, atau mengambil air baru untuk kepala sekalian untuk telinga juga boleh. Tapi kalau untuk bekas-bekas tangan ini juga sebagian orang mengatakan boleh. Tapi kalau mengambil air baru untuk kepala khusus boleh. Nah sekalian untuk apa? Telinga. Jelas ya? Jelas. Nah, kemudian kenapa kok telinga langsung mengikuti kepala? Karena dalam sebuah riwayat al-udunani min ar-ras. Dua telinga itu bagian dari kepala. Cara mengusapnya sebagai langsung. Jadi bukan terpisah dia. Ini satu, ini ambil lagi. Nah, 1 air. Ya. Kemudian
kemudian cuma sekali usap saja. Sekali usap. Tidak 3 kali. Sebagaimana dijelaskan beberapa riwayat dan hadis perkataan daripada para ulama. Jadi dimulai dari depan, sekali sedikit saja. Masuk ke depan, ke belakang, balik lagi ke depan. Lalu ini telunjuk masukkan ke daun telinga. Dan yang jempol ini membersihkan daun-daun telinga yang di belakang. Karena saya yakin itu biasanya kalau orang nggak biasa wudhu itu sini kotor gitu. Dan ini di dalam telinga ini kotor ini kalau nggak biasa orang wudhu. Betul tidak? Nampak itu ini orang jarang wudhu itu. Atau wudhunya nggak benar. Kenapa? Di sini di lubang telinga dalam ini pokoknya kotor. Tadi dimasukkan telunjuk, diputar-putar di dalam juga. Telunjuknya dari yang di luar, tugasnya jempol kedua-duanya. Sekali Papa tahu. Selesai? Selesai. Jadi cuma sekali saja. Ada beberapa yang menyatakan bahwasanya 3 kali. Ya. Ada beberapa yang mengatakan demikian. Tapi katakan yang paling kuat pendapatnya yang paling wajib adalah karena dari dalilnya sahih. Dari depan ke belakang tengkuk, bawa ke depan, lalu usap satu, dalilnya satu. Itu yang lebih sahih. Kukunya Kemudian kaki. pakai semua. Nah, kaki dimulai dengan kaki kanan. Bismillah. Nah, disiram sampai 3 kali. Kalau pakai kerap apa-apa. Dan pastikan semua kena. Mata kaki lebih di atas sedikit, tak masalah. Sambil di sela-sela. Yang mau sela-sela jadi kelingking, sunnahnya juga. Di sela-sela dengan jari kelingking. 3 kali. Ya. Kemudian yang kiri 3 kali. Dibersihkan betul-betul, digosok. Ya, Masya Allah. Islam ini luar biasa. Muslim ini adalah orang yang sangat bersih. Sampai telapak kakinya dibersihkan sebelum dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? 3 kali. Kalau mau 2 kali boleh, sekali boleh. Atau dalam keadaan darurat mungkin hanya wajib-wajib saja. Yang wajib saja apa? Muka, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Itu kalau dalam keadaan darurat. Misalnya ibu sakit yang kayaknya kalau dia saya sempurnakan terus masukannya semuanya berat. Ya, atau mungkin kalau saya 3 kali berat, bisa menggigit saya misalnya. Atau tambah parah saya sakit saya boleh, hanya yang wajib saja. Itu dalam keadaan. Kalau tidak maka tentunya dianjurkan untuk afdal adalah menyempurnakan sebagaimana wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan? Setelah itu berdoa. Setelah itu berdoa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam riwayat Tirmidzi boleh ditambah Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Tidak ada tambahan wa ja'alni min ibadika shalihin. Dalam hadis cuma sampai wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu kalau digabungkan asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Siapa membaca itu kata Rasulullah SAW, maka akan dikatakan kepadanya dibukakan baginya 8 pintu surga. Silakan masuk pintu mana yang Anda inginkan. Dan doanya tidak perlu sampai harus mengangkat tangan. Tidak sampai mengangkat tangan. Cukup. Ya. Nah, makanya wudunya harus benar-benar. Ya. Karena nggak mungkin juga masuk surga kalau nggak benar wudunya, otomatis sholatnya nggak benar. Sholatnya nggak diterima. Yang dimaksudkan akan dibuka pintu surga mereka yang isbagul wudu, yang menyempurnakan wudunya. Kemudian dia berdoa atau membaca seperti doa kafaratul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu doanya, ya. Masing-masing berdoa. Ya, tapi kalau sempurna ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa
waj'alni minal mutaqabbilin. Cukup ya? Berarti ya?